Halo guys, gue Leong. Welcome to Evistar Indonesia. Nah jadi teman-teman seperti biasa ya, seminggu sekali kita bakal bikin nih teman-teman prediksi Bitcoin ya. Kira-kira Bitcoin nanti atau minggu ini nih sampai harga berapa sih guys? Karena kan kita tahu ya, Bitcoin ini bencana banget beberapa hari kemarin karena turunnya tuh jauh banget. Sekarang harganya udah di 35.000 ya guys ya. Gue minggu lalu sebetulnya sudah buat ya sama si Vindi berdua dan kita sudah memprediksi kalau harga BTC tuh kira-kira bisa sampai angka 29.000. Apakah kenyataan? Dan kita bakalan lihat hari ini ya guys ya. Aduh, pokoknya videonya ditonton sampai habis. Alright, let's go langsung ke videonya. Jadi gini Vin, ini satu fakta yang gue pengen kasih tahu lu juga. Jadi gue juga baru dengar beberapa hari lalu pas crash gitu ya. Jadi BTC itu kemungkinan besar ketahan di 34 atau 36 ribu. Kenapa? Karena gini, kalau misalnya lu buka data, ada satu data namanya total hash rate Bitcoin itu sekarang itu lagi ATH. Artinya para miner itu kayak nggak ada sedikit pun menyetop mesinnya gitu. Nah, kalau bulan Juni kalau lu lihat sekarang Juni itu kan angkanya tuh 32.000 itu tuh. Bulan Juni 2021 tuh yang di situ tuh betul. Okay. Nah, itu tuh kenapa sampai ambruk begitu? Itu para miner banyak yang ngejualin Bitcoin dan kalau lu ingat bulan-bulan itu adalah bulan Mei, Juni, Juli itu adalah bulan-bulannya para miner di Cina ditendang dari negaranya sendiri. Oke. Jadi semua miner itu matiin mesinnya. Harganya pun ambruk food di mana-mana kan, termasuk foodnya Elon. Nah, kalau sekarang itu miner nggak ada yang stopin mesin. Jadi semua hash rate-nya masih tinggi banget sekarang. Jadi perbedaannya adalah di situ. Sekarang bisa dibilang ya nahan pasar itu adalah para whale, orang yang invest yang emang banyak Bitcoinnya atau para miner. Itu yang masih nahan harga sekarang. Gitu. Dan satu lagi, ROI mining itu sekitar 34 sampai 36 ribu gitu. Itu ROI mining per satu Bitcoin. Jadi as long as harganya itu di atas 36 atau 34 itu miner masih cuan dan gak dimatiin mesinnya. Gua ada beberapa info, ada yang bilang 34 sampai 36, ada yang bilang 29. Gua nggak tahu actually info yang bener berapa gitu. Tapi kurang lebih ya segitulah. Kalau misalnya kita ganti gitu ya dari harian jadi mingguan, most likely close di bawah 38. Kan waktu itu prediksi kita 38 kan. Kalau misalnya sampai 38 berarti ambruk ke angka sekitar 29.000. Waktu itu kan kita sempat ngomong kayak gitu kan. Dan ya ini most likely to happen sih. Jadi menurut lu dia bakal turun ke berapa? Yang bahaya adalah kalau misalnya di bawah 34 karena itu miner udah pasti stop dan dia mulai sell off Bitcoinnya. Kalau misalnya dia udah mulai sell off, turun ke 29 itu most likely. Oke. Jadi itu salah satu alasan fundamental karena kita nggak bisa baca masa depan kan. Tapi kalau misalnya kita bisa ngomongin sekarang karena kayak isu-isu, nggak usah ngomongin isu perang juga gitu ya. Tapi isu-isu miner itu logik sekali gitu. Maksudnya kalau misalnya lu dagang tapi dagangan lu itu nggak menguntungkan ya lu bakal lepas semua dagangan lu dan lu stop dagang udah. Kan begitu kan. Sampai pada opportunity ada dagangan lu cuan lagi ya udah lu baru dagang lagi. Dan most likely itu yang terjadi sama Bitcoin. Kalau misalnya sampai itu harganya di bawah 34, artinya yang bikin dia dari 34 longsor ke 29 adalah para miner yang stop mining. Ya, kurang lebih kayak gitu sih. Itu penjelasan logik kalau dari gua pribadi. Jadi dia stop mining habis itu dia jualan. Iya, udah stop mining ya udah dia jualan lah. Jualan ya. Bitcoinnya di sell off semua gitu. Itu yang bikin harganya makin anjlok lagi nantinya gitu. Kalau menurut gua pribadi ya kayak gitu. Oke. Nah coba kalau dari lu ada kemungkinan mereka short selling nggak? Sangat mungkin karena sekarang para holder juga banyak yang short selling kok. Ya kalau short selling biasanya harga pun bisa turun sih. Karena market kan kayak mempercaya bahwa marketnya BTC ini bakal turun kan. Jadi mereka prefer tuh pasang kontrak sosial gitu. Actually cuma gue lupa dan gue udah lama nggak buka. Jadi ada data di mana berapa persen orang short, berapa persen orang long itu ada. Sebetulnya, cuma gue udah lama gak buka gituan. Coba kalau dari sisi fundamental gue kan seperti itu. Coba dari sisi teknikal lu gimana, Vin? Oke. Kalau dari sisi teknikal ya, ini weekly aja kita udah lihat kalau dia tuh breakout support yang ini ya, yang ini dia udah breakout. Jadi kalau kayak gini, gue bisa predik dia ke 25.000 dulu nih. 25 bos. Iya, ini 25.000. Untuk weekly ya, kalau monthly belum kelihatan. Kayak kurang panjang nggak sih apa emang? Nggak apa, ini kan gue pakai yang prediksi sementara. Ya, prediksi sementara terdekatnya 25.000 lah. Oke. Kalau yang prediksi yang kemarin-kemarin kan ya 20.000 kita udah lihat kan, karena kita bisa lihat jauh lebih ke belakang.
Iya. Tapi nggak pakai chartnya si Binance ya. Iya, heeh. Nah ini yang kemarin gue rada menyesalkan ya, Heeh. kena di EMA 21. Mm-mm. Saya exit di situ bisa. I see. Dia nggak kasih kita naik. Mm-mm. Kemarin kita berharapnya dia bisa lebih naik lagi. Kan? Iya, ke MA Ternyata enggak, 34 kan, heeh. Memang 34 tuh maksimalnya. Mhm. Minimalnya tuh di sini sering kena. Oke. Nah kalau dari BTC gue lihat sih kayak gini ya. Ke 25 ini very possible sih. Tapi kayaknya nggak langsung sih. Harusnya sih nggak langsung, butuh waktu. Karena di sini kalau kita lihat indicator divergence, ini udah jenuh jual. Udah very oversold sih memang. Iya, udah masuk area oversold. Secara MACD juga ini belum rem ini. MACD belum rem, masih mau ngegas lagi. Harusnya sih bisa ya ke 25.000 ini, tapi nggak inline gitu, nggak dalam satu garis lurus. Iya. Jadi dia akan naik dulu karena ini udah jenuh jual. Harusnya dia naik dulu, retrace dulu ke garis biru, habis itu dia turun lagi. Minggu ini harusnya naik dikit, naik ke 3637. Berarti actually menurut lu tuh sekarang udah rada bottom ya? Maksudnya kayak untuk pemantulan lah gitu. Harusnya sih ini dalam udah waktu 1-2 hari ini, karena kan sekarang juga kalau kita lihat marketnya sekarang big dropnya udah 2 hari lalu, kemarin cuma penerusan dikit dan hari ini udah mulai mantul sedikit gitu. Tapi harusnya sih bakal lanjut lagi sih. Karena lo lihat deh, ini yang tanggal 21 Januari, ini tuh volumenya tinggi banget. Betul. Ini Iya. semua orang sell off lah, panik semua. Iya, benar. Ini semua orang sell off gitu kan. Dan ini kalau kita lihat juga, kita mesti cari sih, di bawah sini tuh ada support lagi nggak gitu. Ini nih, supportnya nih. Support yang nggak boleh ditembus. Oke. Itu di angka berapa tuh? 28, actually tepat sih, kan kita bilang 29 kan. Iya. Ya. Nah ini nggak boleh ditembus nih. Once ini ditembus bahaya. Oke. Bahaya, 20.000 bisa itu. Ya tapi untuk sementara kita jangan mikirin 20.000 dulu dah. Ya, Kalau ya. 20.000 kan kemarin kita hitungannya dari head and shoulder kan. Betul. Sama divergence, monthly itu. Oke lah, itu terlalu jauh. Kita lihat yang agak deket dulu. Nah, support minor di situ. Ya lumayan sih di 31 tetap 31.000. jauh banget. Nah, ini Maksain kayak udah nggak banget. ada harapan gitu sih. Ini kalau kayak gini udah jadi support juga sama aja kan. Support minor Iya. lah udah. Tapi emang secara RSI itu udah bener-bener oversold parah sih ya. Iya, betul. Tapi lo harus tahu, Leong, maksudnya RSI turun seperti ini, maksudnya ini ada kekuatan jual yang tinggi, makanya dia bisa turun terus kan. Oke. Cuman memang by the theory, ada peluang di mana ketika RSI ini di bawah angka 30, orang tuh punya kecenderungan untuk jenuh jual. Tapi bukan berarti mereka akan langsung jenuh jual, tapi tekanannya masih tinggi gitu loh. Oke. Ini kita hanya bicara probabilitas. Betul. Bahwa ketika di sini, orang cenderung punya kecenderungan untuk jenuh jual. Oke. Gitu. Bukan berarti dia udah langsung support gitu. Makanya kadang-kadang di BTC ini, kadang-kadang udah naik jebol lagi kan. Misalnya udah tinggi nih, ya kan, masih digas lagi gitu. Ya kita lihat aja di sini nih. Udah cukup tinggi nih. Ini paling tinggi 93 ya kan. Betul. Terus turun dikit, gas lagi ke atas. Bisa nggak lo bandingin chart sekarang, kejadian sekarang nih, sama kejadian bulan Mei? Itu waktu parah-parahnya miner dari China dikeluarin. Bulan apa? Bulan Mei. Mei itu yang oversold juga tuh. Itu kan Mei oversold juga tuh. Oh ini. Ya. Dan di Mei itu kan kelihatan ada kayak bullish divergence kan tuh secara RSI. Yang ini Iya ke betul sini. itu. Iya, betul. Ya ini sebenarnya ini harga flat, ya kan? Harga cenderung flat, tapi RSI-nya naik, betul. Tapi apakah nanti yang ke depan ini kita lihat ini adalah miner juga isunya? Itu dia, bukan isu miner ya? Iya, bukan. Kalau yang sekarang isunya bukan miner. Isunya sekarang sebetulnya bisa dibilang lebih gawat sih sebetulnya. Tapi ya itu overall semua gitu. Nah, gua sih ngerinya ya dia di sini makin dalam ya. Makin dalam ya? Iya, makin dalam. Kalau lihat dari selling pressure-nya ya di sini ya. Karena gue selalu percaya volume sih, Leong. Oke. Money never lies. Uang tuh nggak pernah bohong. Oke. Jadi kalau misalnya dia volume jualnya tinggi, biasanya emang punya kecenderungan tuh untuk turun gitu. Oke. Dan kalau misalnya di sini ada volume beli yang tinggi, memang harga akan cenderung ikut naik in the next day ya. I see. Justru yang aneh itu kalau misalnya harganya naik, tapi volumenya tuh kecil gitu. Nah, itu bohong dah tuh, itu kelihatan. Tuh hati-hati ya. Jadi memang ini kita harus baca juga nih pergerakan dari volumenya.
volume dari uang. Berarti kemungkinan besar minggu ini ya tetap turun gitu. Iya, trennya masih turun sih. Belum ada tanda-tanda pembalikan lah. Oke. Tapi kalau mau cicil sih, menurut gua ya, mungkin di bawah 35 lah kalau mau cicil. Nah, kalau misalnya future gimana menurut lu sekarang, Vin? Kalau kemarin kita udah bilang jangan long, jangan short minggu lalu karena takut, dan ya hasilnya adalah nggak mantul naik tapi malah longsor ya kan istilahnya, dan itu baru 2 hari sih. Dan ya itu tadi, kalau misalnya kemarin yang kita bilang jangan main long, jangan main short, dia main long karena kita ter-PHP sama MA21, mereka ambruk. Ya kan? Mereka pasti liquid karena ya turunnya drastis banget, 20% lebih. Kalau dikali 20 aja udah 400 kali modal gitu istilahnya. Jadi gede banget gitu kan, 4 kalinya modal. Nah, kalau sekarang menurut lu, apakah udah boleh nih main future? Futures boleh dong. yeah. Futures itu kapan aja boleh main kan. Oke, long apa short? Kalau gue lihat ya, kalau posisi kayak gini, ini tuh di 1 hour, di 1 jam, ini tuh ada bullish divergence. Oke. Di sini ada bullish divergence dengan titik terdalam di tanggal ini, titik terdalamnya tanggal 21 Januari. Oke. Di sini juga udah ada buying pressure lumayan tinggi, ya, buying pressure lumayan tinggi di tanggal 22 Januari. Ini menurut gua akan bisa retrace dulu ke atas, ya, itu di 38. Ini kan udah ada buying pressure, jadi dia akan sideways di area ini. Tinggal tunggu dia breakout-nya tuh kemana. Oke. Udah kena loh. Iya, emangnya udah kena. Nah, makanya gue bilang ini di sini dia akan sideways dulu. Soalnya di sini udah mulai ada hidden divergence kan. Dan dia nggak mungkin langsung naik. Jadi menurut gue ini dalam beberapa waktu ke depan ini mungkin akan bergerak seperti ini dulu. Habis itu dia bisa mantul ke sini lalu naik ke sini. Berarti target price-nya paling nggak di 36.000 lah ya untuk Iya, paling long. amannya sih 36 lah. 36 sampai 38. Oke. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu ya kontennya. Gimana menurut kalian? Nah, buat teman-teman semua yang ada request, kira-kira mau bahas koin apa nih guys? Langsung aja komen di bawah guys ya. Koin apa yang mau dibahas selanjutnya. Alright guys, jadi sekian dulu video gue ya hari ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton sampai habis. Gue Leong pamit dulu. See you in the next video. Bye-bye.